Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada' wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraqa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل المتبع اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Quran yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surat Al-Fil. Surat Al-Fil sebelumnya biar afdal kita baca sama-sama agar yang membaca semuanya dapat pahala dari Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barusan kita telah membaca surat Al-Fil. Selanjutnya kita akan menggali tafsir dari surat Al-Fil. Ilmu tafsir
Kalau kita lihat dari keutamaan ilmu, dia berada di posisi yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Alwi As-Sagaf dalam kitabnya Sab'ah Kutub Mufidah. Yang pertama, ilmu paling utama untuk dikaji ialah ilmu aqidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang pertama. Karena kalau kita menyembah Allah Ta'ala, menyembah Sang Khalik, tapi tidak mengenalinya, maka ibadah kita tidak diterima, tidak sah. Tidak sah orang yang sholat, yang puasa, yang haji dan seterusnya jika dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Makanya ilmu tauhid ilmu pertama yang wajib digali. Yang kedua adalah ilmu qiraat, ilmu mengetahui huruf alif, ba sampai ya. Setelah tahu huruf, kemudian harakatnya dari bunyi a, fathah, kasrah, dhammah, sukun dan tasydid atau syiddah. Setelah itu antara panjang dan pendeknya ada alif, waw, ya sampai selesai. Ilmu qiraat itu berada di posisi kedua. Karena bagaimana orang bisa sholat, bisa menjadi ahli ulama, ahli ilmu tanpa mengetahui, mengenal bacaan-bacaan bahasa Arab. Yang ketiga baru ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Yang keempat ilmu hadis. Setelah kita belajar ilmu tafsir, yang keempat belajar ilmu hadis. Setelah hadis, yang kelima apa? Ilmu usul fikih. Usul fikih yang kelima. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai belajar usul fikih Pak ya, di pekan pertama setiap bulan. Yang keenam ilmu fikihnya, fikih yang keenam. Dan terakhir yang ketujuh adalah ilmu ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Itu yang ketujuh posisinya. Setelahnya itu bermacam-macam, seperti ilmu syairan, ilmu arud, ilmu pelengkap, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ma'ani, mantikan dan seterusnya. Itu berada di posisi selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Fil. Surat ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, Al-Fil dalam kitab Basair Zawid Tamyiz, bahwa surat ini turun di kota Makkah. Sepakat para ulama, ijma para ulama, surat Al-Fil turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 5. Betul enggak? Ada 5, betul ya. Kemudian yang ketiga, wa kalimatuha 23. Kalimatnya atau kosakatanya ada 23. Silakan 3 lipat dari alam, tara, kaifa, fa'ala sampai selesai itu ada 23 kata. Berikutnya wa hurufuha, hurufnya surat Al-Fil ada 93 fawasil. Hurufnya ada 93. Jangan dihitung Pak, betul enggak? 23. Dari alam tara, huruf hamzah pertama sampai ma'kul lam terakhir, itu ada 93 huruf. Dan fasilahnya, fasilah artinya akhir ayat. Setiap Al-Quran ada fasilah, akhir ayat namanya fasilah. Itu diakhiri dengan huruf lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, namanya fasilah.
menurut kitab Basair Dewi Tamyiz. Nah, kemudian dinamai surat Al-Fil dikarenakan ada ucapan Al-Fil dalam surat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini Al-Fil disebutlah surat Al-Fil. Sebagian menyebutnya dengan surat Alam Tara. Alam Tara. Sebagian dari orang-orang menyebutnya dengan sebutan surat Alam Tara. Bahkan orang dulu pun ternyata menyebutnya Alam Tara, bukan Al-Fil Alam Tara. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari Al-Ghazali, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa saya mendapat ilmu dari salihin, orang-orang dulu. Man qara'a, kata beliau, man qara'a fi rak'atil fajri alam fi rak'atil ula alam tara alam nashrah was saniyah alam tara kusirat anhu kaidu kullu aduwin, kusirat anhu yadu kulli aduwin. Kata beliau, barang siapa yang membaca 2 surat di sholat sunnah fajar, sholat sebelum subuh. Yang pertama, rakaat pertama membaca surat Alam Nashrah, Alam Nashrah laka sadrak. Rakaat kedua membaca surat Alam Tara, Alam Tara, bukan Al-Fil, Alam Tara. Maka kata para sholihin, kusirat anhu yadu kulli aduwin, akan dipendekkan tangan-tangan setiap musuh yang akan melukai kita. Setiap musuh yang akan melukai kita, apakah dia membunuh, menyantet, itu akan dipondokkan, artinya akan dihalangi, dicegah dari berbuat jahat kepada kita berkat surat 2 tadi, Alam Nashrah dan Alam Tara. Dan bahkan sebagian sholihin mengatakan orang yang membaca surat 2 ini, Alam Nashrah dan Al-Fil, di 2 rakaat fajar, maka man qara'a alam-alam, ibaratnya man qara'a alam-alam, siapa yang membaca surat Alam Nashrah, Alam Tara maksudnya, lam yusibuhu fi dzalikal yaumi alam, maka orang tersebut tidak akan ditimpa rasa alam, rasa sakit di hari itu. Baca surat Alam Nashrah dan Alam Tara di 2 rakaat fajar. Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan bahwa sunnahnya membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Rakaat pertama ada riwayat mengatakan Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ini seperti benturan. Tidak benturan. Jadi kita jamu keduanya, kita gabungkan keduanya. Jadi 2 riwayat ini kita gabungkan, artinya rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, Alam Nashrah, Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Fatihah, Alam Tara, Al-Ikhlas. Dapat semua riwayat. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di sini ada kaitan surat sebelumnya dan sesudahnya. Apa hubungannya surat Al-Fil diletakkan setelah surat Al-Humazah? Dan apa kaitannya surat Al-Fil setelahnya ada Quraisy? Tentu ini ada sebuah rahasia di sini. Ada sebuah rahasia kenapa sampai Al-Fil diletakkan di antara keduanya. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir As-Suyuti, Tartib Suwar, beliau mengatakan ada kaitan di sini tentang Humazah dengan Al-Fil. Humazah, ada ayat menyebutkan di sini, si Humazah, Lumazah ialah alladzi jama'a malan wa 'addadahu. Si Humazah dan si Lumazah, si pengumpat dan pencela, ialah orang-orang yang biasanya hartanya banyak. Orang yang merasa hartanya banyak, merasa tinggi hati, besar kepala, hingga dia berani mencela, mengumpat orang lain. Tetapi ujung-ujungnya orang-orang ini Allah ancam dengan siksaannya.
Nah, begitupun Al-Fil. Dalam surat Al-Fil ini diceritakan tentang kisahnya tentara bergajah, di mana mereka mempunyai harta yang banyak, bahkan lebih daripada si Humazah. Hartanya banyak, kekuatan juga dahsyat, bahkan banyak jumlahnya, tetapi Allah Ta'ala hinakan mereka. Allah binasakan mereka, bahkan dihinakan. Dibinasakan dengan apa? Dengan makhluk yang kecil, yaitu dengan tayran ababil, dengan tayran, dengan hanya seekor burung. Bukan dengan gajah, tapi burung. Artinya apa? Artinya orang yang merasa tinggi dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuatan, dan sampai dia menghina orang lain, apalagi kaitan dengan Allah Ta'ala, syariat Islam, maka lihatlah detik-detik kehancuran orang tersebut. Oleh karenanya disamakanlah antara, atau dibarengkan antara Humazah dengan Al-Fil. Dan sementara kaitan Al-Fil dengan surat Quraisy sudah kita bahas kemarin dalam tafsir Ubay bin Ka'ab. Quraisy ini adalah termasuk surat Al-Fil bergabung. Ada sebuah riwayat dari Maimun bahwa ketika beliau berkata, saya pernah menjadi makmum dari Umar bin Khattab ketika surat Maghrib. Pada saat itu Umar membaca di rakaat kedua, membaca surat Alam Tara dan Quraisy tanpa membaca basmalah. Faja'alahu ka'asfin ma'kul li'ilafi Quraisy. Tandanya apa? Tandanya surat Quraisy itu termasuk surat Al-Fil. Nah, kemudian di kitab tafsir Ubay bin Ka'ab, di antara Al-Fil dan Quraisy itu tidak ada tulisan basmalah, langsung nyambung. Makanya di sini sangat wajar ketika Quraisy diletakkan setelah surat Al-Fil. Ya marhamukumullah. Ini tentang masalah surat Al-Fil. Lalu apa tujuan inti dari surat ini? Apa poin-poinnya? Kita lihat dalam tafsir Nazmi Duror disebutkan di sini aghraduha adalah dalam surat ini Allah Ta'ala menjaga Ka'bah. Allah akan menjaga Ka'bah dari siapapun yang hendak berbuat jahat, merobohkan atau menghancurkan Baitullah ini. Oleh karenanya isi dari surat ini pada saat Ashabul Fil, tentara bergajah, berniat, bertekad akan menghancurkan Ka'bah dan bahkan membunuh atau menawan orang yang menentang, menghalangi mereka, maka Allah tampakkan bagaimana kekuatan Allah Ta'ala lewat burung tayran ababil, burung ababil ini. Dan yang kedua, poin kedua, sebagai peringatan kepada semua orang Quraisy bahwasanya di tahun itu adalah dilahirkannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda bahwa begitu mulianya Rasulullah sampai orang yang hendak masuk menghancurkan kota Mekah pun dibinasakan. Dan masalah ini, masalah Nabi lahir ini, ulama tafsir berbeda pendapat kapan dilahirkannya. Yang kita kenal dan masyhur, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun 571 Masehi, pada tahun gajah. Sampai sekarang Pak, saya ingat ada satu qasidah dulu, namanya Nasidaria ya. Itu ada lagunya di situ. Jadi kalau saya lupa ingat lagu itu, ingat lagi.
12 Rabiul Awal, terus jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Lagu tapi ada ilmu di situ. Ini pendapat yang paling masyhur lahir di hari-hari tadi dan tanggal tadi. Yang disebutkan di sini dalam kitab A'lamun Nubuwah bahwa setelah beliau lahir atau setelah pasukan gajah dibinasakan, beliau dilahirkan setelahnya 50 hari lagi. 50 hari ke depan Rasulullah lahir. Ini pendapat pertama mengatakan demikian, bahwasanya Nabi dilahirkan setelah terjadinya apa? Terjadi pembinasaan tentara bergajah 50 hari ke depan. Nah, kemudian di sini ada riwayat juga bahwasanya Muqatil berkata Rasulullah dilahirkan tahun gajah, tetapi setelah pasukan gajah dibinasakan, Rasulullah lahir 40 tahun ke depan. Ini lebih parah lagi, 40 tahun ke depan, masih jauh hari sudah binasa pasukan bergajah. Sementara yang lainnya mengatakan setelah pasukan bergajah dibinasakan 23 tahun ke depan Rasulullah SAW dilahirkan. Banyak riwayatnya, Pak. Lalu ada sebuah riwayat yang mungkin di sini jarang kita ketahui, bahwasanya ada sebuah riwayat mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam hamalat bihi ummuhu Aminah. Ibunya beliau yang bernama Aminah itu hamil di hari Asyura, tanggal 10 Muharram lahir, hamil. Nah, kemudian dan beliau lahir pada hari Senin, sama Senin tanggal 12 tapi Ramadan. Hari Senin tanggal 12 bulan Ramadan. Dan berarti kalau hamilnya bulan Muharram, kemudian lahirnya bulan Ramadan, di berapa bulan, Pak? Muharram, Safar, Awal, Sani, Jumadil, Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 8 bulan lebih Nabi dikandung oleh ibunya Aminah. Nah, ini sebuah apa? Ini sebuah rahasia bahwasanya kenapa Allah Ta'ala binasakan mereka, dikarenakan memuliakan seorang Nabi yang akan diutus nanti. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poinnya. Poin adanya surat Al-Fil. Ya rahimakumullah. Sekarang kita artikan di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang terjemah yang hendak menerjemahkan, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Soalnya Pak di sini nggak ada terjemahannya, takutnya salah nanti nggak sama. Ini bahasa Arab semua di sini. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara gajah? Terus berikutnya. Bahkan dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia. Dan Allah dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang berbata. Lalu dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Bukan. Subhanallah, bayar. Itulah ilmu. Dimanapun kita mendapatkannya, ambil. Karena di sini tidak ada terjemahannya, takut saya salah, saya dengar dulu di Bapak Ustaz ini. Makanya kalau kita belajar jangan hanya berniat mengajar, tapi belajar juga gitu.
Guru saya mengajarkan kalau kita mau mengajar atau ngaji, belajar, niatnya apa? Yang pertama niat ta'lim, mengajar, tapi ta'allum, niat ta'lim wa ta'allum, niat belajar dan mengajar. Kalau kita niatnya mengajar saja, maka bawaannya tinggi, sombong, tidak mau ketika ada muridnya punya ilmu baru atau bagaimana, dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena niat dia mengajar. Tetapi ketika dia niatnya ta'allum dan ta'lim, niat mengajar dan belajar, ketika ada ilmu dari mereka kita ambil. Dan kedua, niat tazkir wa tazakkur. Niat tazkir, mengingatkan, menghimbau, menyeru, tetapi harus menerima juga peringatan dari jamaah, teguran misalnya, terima juga. Tazkir wa tazakkur. Jangan cuma satu tazkir doang, nanti ujung-ujungnya apa? Bawaannya kita akan merasa bagaimana gitu. Alam tara, apa tadi artinya Pak alam tara? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Alam, apakah? Lam, tidak. Tara, melihat. Asli mana tara? Melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat. Nah di sini makanya kenapa saya minta diterjemahkan karena mana di sini lam tara itu banyak maknanya. Yang pertama, alam tara diartikan dengan alam tukhbir. Alam tukhbir, apakah kamu tidak mengabarkan? Satu. Yang kedua, makna alam tara adalah alam ta'lam. Ibnu Abbas berkata demikian, alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Alam tara. Yang ketiga, maknanya apa? Alam tasma. Alam tara maknanya alam tasma, apa kamu tidak mendengar? Jadi banyak Pak makna di sini. Ini menurut ulama tafsir yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Nah di sini kenapa di dalam terjemah Depak ini diartikan dengan apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini sesuai dengan pendapat alam ta'lam di Al-Qurtubi, juga dalam tafsir Al-Wasit. Apakah kamu tidak memperhatikan? Tara, ro'a, melihat. Nazara, melihat sama Pak. Nazara melihat, ro'a juga melihat. Bedanya apa? Kalau ro'a memperhatikan dengan benar, ro'a yara ru'yatan. Oleh karenanya ada istilah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, memperhatikan hilal, dilihat. Dan kebetulan di sini ketika ayat surat ini turun, Rasulullah SAW membacakan di depan orang-orang Mekah yang pernah dulu terlibat atau menyaksikan langsung kejadian pembinasaan tentara bergajah. Hadir orang-orang yang pernah menyaksikannya. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi di depan mereka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah fa'ala bertindak, berbuat kepada bi ashabil fil, kepada tentara bergajah? Apakah kalian tidak melihat waktu itu bagaimana? Makanya diawali dengan alam tara. Alam tara, apa kamu tidak memperhatikan? Ini yang pertama, alam tara artinya ada banyak tadi Pak ya. Alam tukhbir, alam ta'lam, alam tasma'. Yang kedua, di sini ada bi ashabil fil, dengan atau kepada ashabil fil, tentara bergajah. Fil adalah kata mufrad dari jamaknya afyal. Kalau fil kan satu gajah. Satu gajah kalau kita jamakan menjadi afyal. Afyalun, fuyulun, filatun. Filun satu gajah, afyalun banyak. Kalau fuyul juga sama. Kalau dua gajah, filani. Filani, dua gajah. Maksud di ayat di surat ini, gajah di sini adalah gajah yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Abraha. Nanti kita akan kisahkan sedikit. Jadi ceritanya begini Pak.
kisah ini kita ringkas saja ya. Ini awal ceritanya begini. Dulu diawali dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud pernah dengar? Kisah yang dimuat dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Telah dibakar, dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang Nasrani ke dalam parit. Jadi mereka Nasrani tapi yang hak. Yang hak artinya yang apa? Mereka menyembah kepada Allah Ta'ala. Rajanya marah, raja bernama Dunawas, rajanya Dunawas. Karena marah akhirnya 20.000 orang Nasrani semua dimasukkan ke parit yang terbakar, dibakar semuanya di situ. Tidak ada satupun yang selamat, terkecuali satu orang yang selamat. Satu orang yang selamat. Akhirnya orang ini lari minta bantuan kepada siapa? Kepada kaisar yang berada di Syam. Dan kebetulan kaisar ini seagama dengan dia. Kita nggak usah tahu namanya Pak, karena nanti pusing lagi. Saya aja nggak lupa lagi namanya siapa itu. Akhirnya, wahai kaisar, dia cerita dia kan, kaisar marah. Dan Ashabul Ukhdud ini berada di Yaman. Akhirnya sang kaisar mengirim surat perintah kepada raja yang dekat dengan Yaman, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi, dia adalah raja yang paling dekat dengan Yaman, yaitu negeri Habasyah dulu, Habasyah namanya. Habasyah dekat dengan Yaman. Isi suratnya apa? Agar Raja Najasyi merebut kerajaan Dunawas tadi yang membunuh 20.000 orang itu. Akhirnya si Raja Najasyi ini dia mengutus 2 panglima perangnya. 2 panglima perangnya, yang satu namanya Aryat, kedua Abrahah. Aryat, Abrahah, aku berikan pasukan besar kepada kalian berdua, tapi rebut negeri Yaman, kuasai negeri Yaman. Berkata mereka berdua dengan pasukannya yang banyak. Kemudian ternyata negeri Yaman ditaklukkan oleh kedua panglima ini, dan Raja Dunawas dia mati tenggelam ke laut. Selesai binasa, 2 panglima ini akhirnya menguasai, atau Yaman itu negeri yang berdiri sendiri, tetapi di bawah kekuasaan 2 panglima ini. 2 panglima ini pun berselisih tentang masalah siapakah yang layak menjadi penguasa di negeri Yaman. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengajak duel. Kita buktikan, kita duel. Siapa yang menang dan bisa membunuh lawannya, dialah yang diangkat sebagai raja di Yaman. Duel lah mereka berdua, duel. Dan dalam duel ternyata di satu kesempatan si Aryat ini mampu melukai Abrahah. Dia ambil pedangnya, kemudian dibelah wajahnya, dan dia mengelak. Ternyata hidung dan mulutnya kena. Abrahah terluka, terkapar. Dan melihat Abrahah terkapar, budaknya yang bernama Atudah kalau tidak salah, budaknya dia karena tidak mau majikannya mati, dia ikut terlibat perang, berkelahi. Akhirnya si Aryat ini pun dibunuh oleh budaknya Abrahah, mati akhirnya. Karena mati Aryat, akhirnya yang diusung siapa? Abrahah diangkat sebagai raja Yaman saat itu. Nah, kemudian mendengar kisah ini, Raja Najasyi yang mengutus, dia marah dan mengancam, bahkan bersumpah. Dia mengirim surat, isinya apa? Ancaman bahwa aku bersumpah akan menginjak-injak negeri Yaman dan akan membelah ubun-ubunmu wahai Abrahah. Marah besar dia,
membaca surat dari Najasyi, Abraha pun membalasnya dengan isi surat penuh dengan belas kasihan, minta belas kasihan dari sang raja. Dan dia pintar Pak. Dia membawa satu bungkus tanah dari Yaman, kemudian beberapa potong rambut ubun-ubunnya, dan hadiah-hadiah dari Yaman. Tanah Yaman untuk apa? Agar sumpahnya bahwa dia akan menginjak negeri Yaman sudah terlaksana dengan dikirimnya tanah-tanah tersebut. Dan sumpahnya dia membelah ubun-ubunnya Abraha pun terlaksana dengan apa? Dipotongnya rambutnya dia. Ditambah lagi dengan hadiah-hadiah yang banyak untuk Raja Najasyi. Tetapi yang membuat takjub Najasyi, si Abraha ini berjanji, saya akan membangun satu gereja besar di negeri Yaman, di negeri Son'a. Tidak ada gereja yang bisa mengalahkan kebesarannya, tinggi dan besar, kata dia. Dan gereja ini akan saya namakan dengan nama An-Najasyi. Nah, di sini yang buat Raja Najasyi terpikat, terobati rasa marahnya itu. Akhirnya dia pun menyetujui apapun yang dilakukan oleh Abraha. Singkat cerita, dibangunlah gereja dengan ukiran pahatan yang sangat-sangat menarik dan tinggi sekali. Tetapi orang-orang sekitarnya, mereka tidak mengatakan, tidak menyebut dengan sebutan gereja Najasyi, tetapi gereja Al-Qulaish. Al-Qulaish, Qulaish artinya diambil dari kata Quran suwatun. Quran suwa artinya apa? Quran suwa, peci, Quran suwa. Qulaish, Al-Qulaish. Kenapa dikatakan Al-Qulaish? Karena orang yang pakai peci, Pak, kalau melihat ke atas, saking tingginya sampai miring-miring mau jatuh itu pecinya, saking tingginya, disebut Al-Qulaish. Setelah selesai, apa kata Abraha? Dipanggil Ashram. Dipanggil Ashram. Makanya ada yang mengatakan Abraha al-Ashram. Bukan nama dia, bukan. Ashramnya adalah ininya, utusan dia. Dipanggil Ashram. Ashram, sekarang umumkan ke semua raja-raja negeri ini, penguasa negeri Yaman dan semua raja-raja di sekitarnya, bahwa untuk saat ini dan ke depan orang-orang tidak boleh berziarah ke Baitullah, tidak boleh ziarah ke Baitullah. Mereka harus mengganti ziarahnya menjadi ziarah ke gereja ini. Tidak boleh pokoknya. Siapapun orang Arab atau siapapun yang mau ziarah tidak boleh ke Mekah lagi, ke Baitullah, tapi pindah ke sini. Nah, dari sinilah orang-orang Arab marah mereka, sehingga diceritakan sebagian dari mereka bertekad akan membuat kerusuhan di dalam gereja itu. Dan terbukti ternyata ada salah seorang pemuda dari suku Quraisy, dia masuk ke gereja, dibakar gerejanya. Dan kebetulan hari itu hari yang panas, maka dengan mudah si gereja pun terbakar semuanya dan roboh bahkan. Dari sinilah akhirnya si Abraha bersumpah akan merobohkan Baitullah dan akan membunuh atau menawan orang yang menghalang-halangi dia. Nah, untuk menyempurnakan tekadnya, si Najasyi inilah akhirnya dia mengirimkan gajah untuk Abraha. Untuk apa? Untuk nantinya bisa menghancurkan Ka'bah atau Baitullah. Nama gajahnya bagus, Pak, Mahmud. Siapa? Mahmud. Makanya si alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentara bergajah. Siapa gajah yang dimaksud? Si Mahmud. Gajahnya Mahmud bagus. Tidak ada gajah sebesar Mahmud, sangat-sangat besar. Itu hadiah langsung dari Najasyi. Dan ternyata si Mahmud ini pun dia punya teman-teman sebanyak 8. Ada yang mengatakan 12. Sebesar itu. Untuk apa tujuannya? Untuk menghancurkan Ka'bah.
Tetapi begitu dia tersiar bahwa Abraha dan pasukannya akan menghancurkan Ka'bah, seluruh suku Arab langsung ketakutan. Sebagian dari mereka berniat untuk menghalangi tujuan Abraha. Termasuk di Yaman sendiri pun ada orang-orang Arab, mereka melawan tetapi kalah. Kemudian di tempat yang lain pun ada sampai perang 2 bulan, Pak, perang 2 bulan menghalangi orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kalah lagi, kalah semuanya. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan pasukan mereka. Saking hebatnya, banyak jumlahnya dan banyak lengkap peralatannya. Sepanjang mereka berangkat dari Yaman ke Mekah, maka tempat kampung atau ibu kota mereka kuasai, diambil harta-hartanya. Hartanya diambil, dikuasai oleh Abraha ini. Nah, kemudian ayat berikutnya di sini kita lihat sambungan tadi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya? Apa artinya? Bukankah dia alam yaj'al, bukankah Allah Ta'ala yaj'al, menjadikan kaidahum, makar mereka, tipu daya mereka, niat mereka, tekad mereka, fitadil, dalam kesia-siaan. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka hanya sia-sia saja, yang tadinya diberikan kekuatan besar, senjata lengkap, kemudian kasih gajah juga, tetapi ternyata semuanya sia-sia. Disebutkan di sini dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika mereka masuk ke Ka'bah, ke Mekah, dan terjadilah pembinasaan mereka dengan burung-burung itu. Di sini ada riwayat bahwa ketika itu Abdul Muttalib mengutus putranya yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah. Kata Abu Talib, "Hei Abdullah, bapaknya Nabi, coba kamu ke sana, kamu lihat di sana apa yang telah dilakukan oleh burung-burung itu." Dia berangkat menuju tempat pasukan bergajah menyerang. Begitu sampai di sana, ternyata semuanya binasa. Dia balik kembali sampai membawa kuda dengan cepatnya, dan terlihat pahanya oleh bapaknya Abu Thalib. Pahanya berkilat-kilat ketika dia membawa kuda buru-buru. Apa kata bapaknya Abdul Muttalib? Kata beliau, "Inna ibni hadza aqras bil Arab." Anakku ini adalah penunggang kuda yang handal. Dan ketika terlihat pahanya beliau pada saat itu, maka dia berkata, "Tidaklah diperlihatkan pahanya itu terkecuali ada sesuatu, akan ada turunannya yang basyir wa nadhir, akan ada seorang yang cerah kelak nanti." Itulah Muhammad SAW. Begitu sampai ke lembah di mana orang-orang Arab berkumpul di situ, ditanyalah oleh kaum-kaumnya, "Ma wara'a, bagaimana di sana?" Dia menjawab, "Halaku jami'an, semuanya binasa." Semuanya binasa. Nah, mendengar ini, akhirnya Abdul Muttalib dan lain-lainnya pun keluar semuanya, mendatangi tempat tersebut. Dan subhanallah, di sini Pak, mereka mendapatkan harta yang sangat-sangat banyak. Bayangkan, sampai diriwayatkan Abdul Muttalib dia membuat galian seperti sumur, digali, dimasukkan semua harta-harta itu, masih kurang juga itu. Jadi semua orang-orang Arab bersatu kaya-kaya raya. Dari mana? Dari harta rampasan itu, ashabul fil. Makanya dikatakan di sini Allah jadikan tipu daya mereka fitadil, sia-sia, sudah mati, hartanya pun diambil oleh orang-orang Ka'bah, orang-orang Mekah. Berikutnya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan alaihim, ala, untuk membinasakan mereka,
Ala itu berat. Beda dengan la. Kalau ala berat, kalau lam itu ringan, justru bagus. Kalau kita melihat ada kata ala itu berat, kalau li itu justru bagus. Di sini Allah kirimkan burung alaihim untuk membinasakan mereka. Burung apa? Tayron ababil, burung ababil yang berbondong-bondong. Burung apakah ini? Apakah burung pipit? Apa burung elang? Atau burung kakatua? Burung apa, Pak? Bukan burung ababil, itu ababil artinya berbondong-bondong, ababil. Di sini tayron, Allah kirim tayron, lihat pakai tanwin, tayron, tidak at-tayron tapi tayron. Ini umum berarti burung apa? Nah, para ulama menjelaskan di sini, diantaranya ada pendapat dari Ibnu Abbas bahwasanya dia pernah mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, innaha tayrun bainas sama'i wal ardi ta'shasha wa tafarraqa. Ta'shasha wa tafarraqa. Burung yang dimaksud ialah burung yang tidak pernah menginjak tanah. Burung yang tidak pernah menginjak tanah. Dia berada di antara langit dan bumi. Dia tidur di situ, bertelur di situ, matinya pun di situ. Dan dia hanya sekali turun, itu doang ketika melawan Ashabul Fil. Ada Pak ya burungnya? Mungkin kalau kita punya pesawat Pak, kita bisa melihat ke sana ada di mana. Jadi burung ini tidak pernah kemana-mana, di situ terus. Tapi ketika Allah perintahkan untuk menyerang Ashabul Fil, mereka turun semua. Yang kedua, pendapat mengatakan dari Ibnu Abbas juga, kanat laha kharatim. Jadi burung-burung ini mempunyai belalai seperti belalai gajah. Pernah lihat Pak ada burung yang punya belalai? Itulah ababil. Dan mereka punya cakar seperti cakarnya, bukan cakar elang, cakarnya sapi, cakarnya anjing. Tuh kukunya seperti anjing. Punya belalai, cakar anjing. Nanti kalau Bapak pintar menggambar, melukis, coba Pak gambarkan coba burung yang ada belalainya, cakarnya kayak anjingnya. Oh begini ternyata. Kalau saya tidak bisa Pak melukis, gambar. Berikutnya yang ketiga, dari Ikrimah bahwa burung itu adalah burung yang berwarna hijau. Warnanya hijau, dia keluar dari arah laut, dan kepalanya seperti kepala hewan buas, bukan seperti kepala burung yang kita lihat, seperti kepala hewan buas. Anggap seperti singa, serigala, itu wajahnya seperti itu kepalanya. Nah nanti Bapak di rumah bikin lagi Pak kisah burung hijau warnanya, kepalanya seperti hewan buas. Di sini ada ahlinya banyak. Nah kemudian berikutnya dah kebanyakan. Jadi burung ini adalah burung ababil Pak. Dan ababil ini artinya apa? Diartikan bisa dengan arti mujtami'ah, berbondong-bondong, atau berkelompok, atau berpencar. Datanya berpencar. Ada yang mengatakan berpencar di arah sana, arah sini, arah berpencar. Ada yang mengatakan berkelompok, berbondong-bondong, itu datang saling mengiringi. Dan mereka membawa batu. Kedepannya tarmihim bihijarati min sijil. Mereka itu melempari Ashabul Fil dengan apa? Dengan hijarah, dengan batu. Batunya bukan batu seperti biasa di sini Pak. Batunya berasal dari mana? Dari tanah yang terbakar. Kalau dalam kitab Al-Qurtubi, makna di sini sijil, batu itu batu yang berasal dari api neraka jahanam. Jika batu itu menempel ke tubuh atau ke kulit seseorang, maka jika menempel di kepala
akan keluar di dubur, masuk. Jadi meleleh dia, panas yang luar biasa itu. Bayangkan. Dan setiap satu ekor burung itu memegang tiga batu, satu di paruhnya, dua lagi di kakinya. Terbang, lempar. Gitu. Diriwayatkan di sini katanya, ketika si batu dilempar, ditambah angin yang dahsyat, ditambah ini, batunya bukan jatuh sendiri, tapi ada angin yang dahsyat juga. Akhirnya mereka pun binasa. Ada yang mati langsung di situ, ada juga yang di tempatnya mati. Seperti Abraha, Pak. Abraha itu tidak mati langsung dia. Ketika dia kena batu, dia pulang. Mereka mundur pulang, dan sedikit-sedikit satu anggota tubuhnya copot. Abraha ini datang, jarinya copot satu, terus copot dua, tiga, terus sampai ujung-ujungnya pas sampai di negeri dia, Yaman, akhirnya tinggal hatinya yang tersisa, baru mati dia. Dan termasuk si fil ini, si Mahmud, ketika dia hendak menyerang Ka'bah, ada yang berbisik kepada dia, "Hei Mahmud, kamu tahu tidak itu Baitullah yang dijaga Allah Ta'ala? Apa kamu tidak takut akan ada azab nanti?" Dia mendengar, Mahmud mendengar ini, dia nggak berdiri, Pak. Disuruh berdiri untuk menghancurkan Ka'bah, tidak berdiri dia. Tetapi ketika dipalingkan kepada arah yang lain, dia berdiri karena tahu. Dan ternyata temannya Mahmud, gajah yang lain, malah menyerang. Akhirnya mereka yang mati. Mahmud mati juga, tapi nanti nggak langsung dia. Nah, di sini disebutkan bahwa batu ini itu allati nazalat ala qaumi Lut. Batu inilah yang pernah turun kepada kaumnya Lut. Batu ini juga sama. Dan auzubillah, Pak, jangan sampai batu itu turun ke negeri Indonesia, Pak. Bahaya. Jangan sampai. Auzubillah. Terus kemudian terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Maka Allah jadikan mereka seperti asfin, seperti daun-daun makulin yang dimakan. Dalam kurung sini ulat. Jadi ibaratnya kayak ulat saja, Pak, gigit dikit-dikit diri, kayak dikit-dikit akan habis. Itulah batu itu, seperti itu. Masuk ke tubuh kita, misalkan terkikis tubuh kita dikit-dikit itu, habis terus sampai mati gitu. Auzubillah. Wallahu alam. Apa ada waktu bertanya atau tidak? Oh, ada. Kalau ada yang lain, Waalaikumsalam. Jadi ini kembali kepada hidayah. Kenapa sih segitu banyaknya Allah perlihatkan ayat-ayatnya, mukjizat Nabi, tetapi orang itu masih juga keras hati? Kenapa? Karena sudah Allah katakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim. Karena orang seperti itu sudah dikunci mati hatinya. Kalau orang sudah dikunci mati hatinya, meskipun yang menasihati Nabi sekalipun, apalagi kita, tidak akan masuk. Meskipun diperlihatkan dengan benar, ini loh ancamannya orang seperti ini,
Karena khotamah dicap tidak akan pernah beriman. Dan bahkan ketika mereka mati berkata, misalnya mereka berkata ketika mati sekarat, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan pernah begini lagi, akan iman, bertobat. Kata mereka ini ketika sekarat. Misalkan Allah kabulkan mereka, dipanjangkan usianya, apakah mereka akan kembali? Akan benar omongan mereka itu? Allah katakan walau ruddu la'adu limanu adu. Walau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti la'adu, gitu lagi. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak langsung mengunci mati, ada prosesnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ketika seorang anak Adam berdosa, maka akan ada noktah hitam di hatinya. Noktah hitam di hatinya. Jika noktah hitam ini dibiarkan, artinya tidak taubat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menebal dan bertambah. Ketika bertambah dan menebal, apakah dia kembali kepada Allah Ta'ala? Tidak juga, tambah menebal. Kemudian sampai berkali-kali dibegitukan, masih juga tetap seperti itu, maka barulah Allah kunci mati mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ibaratnya katanya seperti telapak tangan kita ini. Hati seperti telapak tangan sini nih. Anggaplah jari-jari kita ini adalah dosa. Ketika kita berdosa, tertutup satu jari. Apakah dia bertobat? Tidak, bertambahlah dua. Bertobat apa tidak? Tidak juga, menutup tiga, empat. Kalau sudah lima, sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dikunci mati hatinya. Artinya meskipun baik bagaimanapun diperlihatkan, tidak akan pernah beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau 1, 2, 3 bertobat, ada harapan tuh, terbuka, ada harapan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Itulah Pak, kita hanya berusaha menyadarkan, tapi untuk hidayah kembali kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Muhammad SAW, ketika Nabi sedih, kenapa paman saya masih kafir juga? Sudah saya kasih tahu ini dan itu, tetap begitu. Apa kata Allah tegur? Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kamu yang kasih dia hidayah, hai Muhammad, tapi semua Allah Ta'ala. Kita ingin anak kita baik, soleh, bermacam-macam kita upayakan. Tetapi kalau Allah belum hidayah, belum, susah juga ya. Hidayah itu mahal Pak, nggak ada di toko-toko itu, langsung dari Allah Ta'ala. Demikian Pak. Dan ada dua juga dari baca tadi, menarik ya, ketika si Mahmud yang dihadiahkan Raja Najasyi, kita membayangkan ini memang pasukan yang luar biasa ya, apalagi dibekali dengan perlengkapan dan tentara seperti gajah yang begitu kita besar ya. Kuda saja tuh mungkin sudah hebat gitu pasukannya ya. Nah ini kaitannya mungkin dengan tanah haram saja. Ketika dia melihat Ka'bah, mungkin ini kalau kita apakah ini backgroundnya atau dasar latar belakangnya sehingga diharapkan, ya Allah harapkan orang masuk gitu. Iya. Saya nggak berpikir tadi berpikir begitu. Ketika dia tidak mau gitu ya, ketika dia memandang Ka'bah aja dia sudah tidak bisa ya, tidak mampu gitu. Allah juga. Nah, ini kan radiusnya di berapa kilo, berapa kilometer dari Ka'bah, itu yang harus kita inikan. Sehingga apakah ini menjadi dasar Ka'bah itu menjadi tanah haram atau yang diharapkan Allah. Makanya ada kan tahrim misalnya, kalau mau kita umroh lagi atau umroh lagi harus keluar, itu ada kan area batasnya, ada kita kayak gitu. Terus yang kedua, ada yang kita harus takjub dan harus langsung beriman kayaknya. Ada yang irasional menurut akal kita ya, burung ya, terkait di sijil burung tadi saya jelaskan mereka berada di antara langit dan bumi, sementara neraka itu yang istilahnya mungkin kalau digambarkan dari
kan di atasnya Sidratul Muntaha ya. Indah Jannatul Ma'wa gitu kan informasinya. Dan selalu digambarkan ya ada neraka, ada surga gitu kan. Nah, burung normalnya membawa api gitu. Tadi disampaikan ada yang di belakangnya, ada yang 2 di kakinya, minimal 3 yang di bawah. Kalau dia bawa yang begitu panas, itu mati kan. Sementara ini ada perjalanan gitu. Perjalanan yang dari antara langit tadi menuju ke katakanlah kawasan yang Mekah sekarang. Kan ada ke langitnya itu kan ada interval lah kira-kira gitu ya. Nah ini irasional menurut kita, pasti mati dong burungnya. Ya kan? Jadi kita harus beriman di sini. Harus beriman, langsung beriman. Nah, memang sini bismillah semua kan. Itu sudah Allah atur gitu. Nah ini kira-kira menurut Ustaz bagaimana? Apakah bisa digambarkan seperti itu? Kemudian sekarang ini dikiaskan. Kalau kita kiaskan, dan ini kan sekarang menjadikan teknologi pesawat tempur mungkin. Pesawat tempur yang mereka bawa ya katakanlah F-16 atau Hawk gitu ya, yang didesain yang orang-orang kebetulan mereka melakukan eksperimen. Nah, sayangnya umat Islam tidak melakukan eksperimen awal. Poiron Abel itu ya kan yang burung sehingga bisa membawa ya bom-bom nuklir yang siap untuk dijatuhkan. Nah, kira-kira bisa dari terakhir mungkin dari sisi kata saja. Poiron di situ kan kalau saya lihat menurut yang saya dan kita ini kan itu kan mufrad ya saya. Iya, mufrad. Kenapa nggak dikatakan at-tayar? Toirun, toironi, at-tayar. Jadi memang di sini ketika mereka dibinasakan itu di areal itu, area apa? Area tanah haram. Jadi ketika itu sebelum mereka datang ke Ka'bah ada banyak bukit-bukit. Mungkin sekarang di mana nggak disebutkan, ada banyak bukit-bukit. Abdul Muthalib dan semua jamaah orang Mekah ketika itu mereka bersembunyi di belakang bukit. Mereka menyaksikan bagaimana mereka dibinasakan. Dan ini masih di area itu, Masjid Haram. Makanya ulama-ulama di sana itu memberikan batas haddu apa tuh? Haddul haram apa tuh? Batas Masjid Haram. Jadi udah tanah haram di situ. Batas itu tidak boleh seseorang melakukan hal-hal yang dilarang. Di antaranya tidak boleh membunuh, kan mencabut. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan apa? Dengan batu ya, batu-batu dari neraka itu. Emang secara ini pasti akan binasalah, hancur si burung itu. Ya batu dibawa bagaimana? Apa burungnya nggak mati itu? Ya semua kembali kepada Allah Ta'ala ini. Pernah ada yang bertanyakan, si iblis katanya, iblis kan dari api, tetapi dibakar di api neraka, dia nggak panas dong katanya gitu kan? Kan iblis kan dari api. Nah kalau dari api dia dibakar nggak akan pernah panas si iblis, betul nggak Pak? Nah berarti iblis nggak akan kepanasan di neraka karena dia dari api. Contohnya seperti ini saja. Bapak ada kulitnya kan? Nah kita punya kulit. Saya ada kulit ini, Bapak ada kulit. Kita tampar kulit Bapak punya wajah, saya tampar dengan kulit saya, pak gitu kan. Sakit kan? Iya, itulah api. Jadi ini masalah ini semua kembali kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, toiron. Kenapa nggak dijamakan toiron? Sebagai penghinaan kepada pasukan fil. Toiron, burung-burung kecil gitu. Jadi kalau dijamakan terlalu berarti dia matinya dengan burung banyak besar, enggak. Tapi toiron, burung kecil sepele gitu. Itu maksudnya, makanya dikecilkan di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.